halal itu jelas dan haram itu jelas, dan antara keduanya ada perkara yang syubhat. Maka kita disuruh untuk berhati-hati terhadap perkara syubhat, karena perkara syubhat di antara tandanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih dan terus berikan kepada kita, baik nikmat dunia, terlebih adalah nikmat akhirat yang mana dengannya seseorang juga akan mendapatkan nantinya di akhirat kelak, karena dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat agama tersebut, seperti Allah berikan dia nikmat yang paling besar, iman dan Islam, kemudian juga nikmat taufik, masih dimudahkan untuk beramal saleh dan masih dimudahkan meninggalkan perbuatan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, para keluarga dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan dan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih membahas kitab Arba'in An-Nawawi, 40-an hadis yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita sampai di hadis yang ke-11 tentang wara' dan meninggalkan syubhat atau meninggalkan yang meragukan. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Aliyin Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahun Nasaiyu wa Tirmidhiyu wa qala hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya beliau. Beliau berkata, aku hafal, maksudnya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Maka hadis ini diriwayatkan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan. Dan Hasan ini adalah salah satu dari anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Dan beliau memiliki dua anak dari Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Maka semua keturunan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada saat ini, maka nasab mereka itu berasal dari mereka berdua, berpangkal dari mereka berdua, Hasan dan Husain.
Cucu ya dalam bahasa Arab itu ada dua makna ya. Kalau cucu ini dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan, maka bahasa Arabnya beda. Itu sama seperti bibi. Bibi dari jalur ayah dengan bibi dari jalur ibu itu beda. Sama seperti paman dari jalur ayah dengan paman dari jalur ibu itu berbeda bahasa Arabnya. Misalnya adik abah itu dinamakan ammun bahasa Arabnya, paman. Tapi paman dari jalur abah, dang sanak abah itu ammun. Tapi kalau dang sanak mama atau saudara mama itu bahasa Arabnya adalah kholun. Nah, sama dengan cucu. Kalau cucu dari anak laki-laki bahasa Arabnya adalah hafidun, hafid. Tapi kalau cucu dari anak perempuan bahasa Arabnya adalah sibpun. Makanya di sini disebutkan an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali sibti Rasulillah, cucu Rasulullah, tapi dari jalur anak beliau, anak perempuan beliau. Jadi cucu ini dari anak perempuan, maka bahasa Arabnya adalah sibpun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah hafidun. Jadi Hasan dan Husain, maka keduanya ini adalah sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari jalur anak perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memiliki cucu ya dari Fatimah radhiyallahu taala anha, yang mana cucu-cucu beliau inilah yang banyak memiliki keturunan yang sampai dengan kita. Kemudian dan juga selain beliau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua cucu ini disebut dengan Raihanah, Yang Raihanah maknanya adalah secara asal tumbuhan yang wangi, Maka maksudnya adalah kesayangan. Raihanah artinya adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sini disebutkan bahwa Hasan sebagai raihanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Hasan adalah sosok atau cucu yang sangat disenangi, yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua cucu ini di antara keistimewaan mereka berdua adalah mereka adalah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga selain yang 10 sahabat. Maka ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang juga dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedua cucu ini disebut dengan sayyida syababi ahlil jannah, pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Hasan dan Husain adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Sedangkan ayah keduanya yaitu Ali bin Abi Thalib lebih baik, lebih utama daripada keduanya. Jadi ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga yang tidak termasuk 10 sahabat yang Nabi sebutkan secara langsung masuk ke dalam surga. Seperti Hasan dan Husain, seperti Bilal yang suara terompahnya didengar di dalam surga. Ini di luar dari 10 yang diberitakan masuk ke dalam surga. Maka ada Fatimah radhiyallahu taala anha dan juga sahabat-sahabat yang lain. Nah, terutama Hasan, ini si kakak Hasan ini, maka beliau ini memiliki keutamaan tersendiri. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Inna bani hadza sayyidun wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada Hasan, ya, cucuku ini, ya, atau anakku ini atau cucuku ini adalah sayyid, yaitu pemimpin, pemimpin. Semoga Allah, kata Rasulullah, semoga Allah mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan perantara Hasan. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Hasan ini menjadi perantara damai
antara dua kelompok besar kaum muslimin yang berseteru. Dan pada tahun tersebut ketika terjadi perdamaian maka disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib, abahnya ini, meninggal dunia, khalifah yang keempat ini meninggal dunia, maka kursi kepemimpinan diserahkan kepada anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun di masa tersebut terjadilah pertikaian, terjadilah perselisihan kaum muslimin antara kubunya Hasan dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada perselisihan. Maka untuk mendamaikan keduanya agar tidak bertikai, agar tidak berselisih antara kubunya Hasan dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Hasan menyerahkan tongkat kepemimpinan beliau kepada Muawiyah. Setelah itu kaum muslimin akhirnya bersatu dan terhindar dari apa? Perpecahan dan pertikaian. Maka mereka menjadi bersatu. Makanya tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa cucu beliau ini Hasan menjadi sebab berdamainya dua kelompok besar dari kaum muslimin. Maka dari hadis ini ya disimpulkan bahwa Hasan ini beliau lebih mulia daripada Husain. Lebih mulia daripada Husain. Ini sebagaimana juga tingkatan-tingkatan para khalifah. Maka khalifah yang pertama itu lebih mulia daripada Umar, Utsman dan Ali. Maka Umar lebih mulia daripada Utsman dan Ali. Maka Utsman lebih mulia daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi sesuai tingkatan-tingkatan khalifah tersebut. Maka juga demikian, di antara keutamaan Hasan dan menjadikan beliau lebih utama daripada adiknya Husain adalah dengan perantara beliau berdamailah dua kelompok besar dari kaum muslimin. Namun ya orang-orang Syiah ya, dia lebih mengagungkan siapa antara Hasan dan Husain? Mereka lebih mengagungkan Husain. Ya, lebih mengagungkan Husain. Bahkan orang-orang Syiah ini membuat pernyataan ya, orang yang pergi ziarah ke kuburan Husain ya, yang terletak di Karbala di Irak situ, maka pahalanya seperti 20 kali haji dan umroh. Nah, jadi mereka mengarang sendiri. Kalau ziarah ke kuburannya Husain di Karbala di Irak, maka keutamaannya apa? Kata mereka sama seperti pahalanya 20 kali haji atau umroh. Berarti kalau usah haji jarbuhannya ke sana aja. Akhirnya mereka beribadah ke Karbala situ. Kemudian para ikhwas sekalian, tadi disebutkan bahwa Hasan ini adalah roihanah. Secara asal makna roihanah adalah tanaman yang wangi. Makanya banyak orang menamakan anak bebinian roihanah. Karena maknanya bagus ya. Maknanya bagus, yaitu adalah tanaman yang wangi. Dan itu adalah ungkapan kalau kita tujukan kepada seseorang, engkau adalah roihanahku. Maksudnya adalah kesayanganku. Ini menunjukkan bahwa juga Hasan adalah sosok yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hasan mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah, tinggalkan yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Maka dalam syariat ya, hal-hal yang meragukan harus ditinggalkan sesuai dengan hadis ini. Maka dalam syariat sesuatu yang meragukan harus ditinggalkan karena membuat kita tidak tenang. Karena membuat kita tidak tenang. Maka cara menghilangkan keraguan harus faham kaidah-kaidah yang disimpulkan dari hadis ini. Maka secara umum sesuatu yang meragukan harus kita tinggalkan ya. Misal seperti tatkala kita berwudu lalu timbul keraguan setelah beberapa saat, apakah saya batalkah ataukah tidak. Namun pian yakin sebelumnya apa? Berwudu. Misal pian antara maghrib dan isya. Maghrib pian kan berwudu lalu sembahyang. Kemudian setelah isya pian ikut kajian ya, kemudian isya lalu timbul keraguan. Apakah saya batalkah atau tidak? Maka bagaimana pian menghilangkan keraguan atau tidak memikirkan keraguan ini, apa yang harus pian sikapi? Maka jawabannya adalah pian meninggalkan keraguan ini dengan mengatakan, saya sebelumnya berwudu
dan saya tidak yakin kalau saya batal. Dan hanya ragu-ragu, maka pian teruskan untuk sholat. Karena kaidahnya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal adalah menetapkan yang sebelumnya. Karena pian masih hanya ragu saja dan belum yakin secara asal yang mana sebelumnya pian berwudu, maka dihukumi pian berwudu dan tidak batal. Maka pian teruskan sholat. Kemudian contoh yang kedua, dan ini langsung disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi seseorang yang sholat, kemudian dia merasa ada sesuatu yang keluar dari duburnya, namun dia masih dalam taraf ragu-ragu. Kan terkadang seperti itu, kayak melatik tuh, kayak melatik di daerah lubang burit situ ya ulun sebutkan. Jadi kadang kita ragu-ragu, ini apakah batalkah, apakah kentutkah atau tidak. Maka apa dari jawaban Rasulullah, apa perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan orang yang salat kemudian timbul ragu-ragu apakah batal atau tidak, selama tidak mencium baunya dan tidak keluar suaranya, tidak mendengar suara kentutnya, maka teruskanlah salat. Jadi keraguan-raguan seperti ini tidak pian anggap karena hanya masih ragu-ragu. Hukum asal adalah pian berwudu, maka selama pian tidak yakin batal, maka pian teruskan salatnya. Teruskan salatnya. Maka hilangkanlah keraguan tersebut dengan ilmu, yaitu Nabi mengatakan teruskanlah salatnya. Jangan dia batalkan. Karena membatalkan salat tanpa ada uzur hukumnya adalah haram. Membatalkan salat, membatalkan ibadah tanpa ada uzur yang syar'i yang benar hukumnya adalah haram. Maka kalau hanya sebatas ragu-ragu apakah batal atau tidak ketika sholat, maka Nabi mengatakan ilmunya adalah, sikapnya adalah pian teruskan sholat. Maka hilanglah keraguan pian, maka pian bisa mengamalkan sabda Nabi ini, maka tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Maka kita bisa menghilangkan keraguan-raguan kita dengan ilmu agama. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Adapun hadis ini, yaitu sabda Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada, lalu ambillah apa yang tidak meragukanmu. Maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah penjelas dari hadis yang keenam tentang halal itu jelas dan haram itu jelas, dan antara keduanya ada perkara yang syubhat. Maka kita disuruh untuk berhati-hati terhadap perkara syubhat, karena perkara syubhat di antara tandanya adalah membuat kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Misal ada sebuah bisnis, ada sebuah investasi, namun kita tidak tahu hukumnya, namun hati kita tidak tenang, jangan-jangan ini ada syubhatnya, jangan-jangan ini haram, maka pian tinggalkan dulu sampai pian bertakun, bertanya apakah ini halalkah atau tidak. Maka jangan langsung pian ambil, langsung cemplung ke dalamnya, karena pian sudah, hati pian kada nyaman, ini halalkah, tidakkah, ini ada syubhatnya kah, ini ribanya kah, gimana kah. Kalau pian sudah ragu-ragu pada awalnya membuat pian tidak tenang, maka jangan langsung cebur ke situ. Sebelum pian harus jelas hukumnya bisnis tadi, baru pian sikapi, baru pian ambil. Kalau dia belum jelas atau pian belum bertakun, maka jangan diambil. Maka ini berarti hilang sudah keraguan-raguan pian ketika ada sesuatu yang membuat pian hati tidak tenang. Jadi hadis ini kata para ulama sebagai penjelas bahwa ada halal itu jelas, bahwa haram itu jelas. Kemudian ada yang perkara di antara keduanya yang masih samar, yang masih syubhat, yang membuat kita ragu. Kalau kita membuat kita ragu, maka ditinggalkan. Maka apa? Ditinggalkan. Karena biasanya ketika ada keraguan-raguan tersebut, hati kita tidak tenang sampai kita mengetahui jelas hukumnya, lalu kita bertanya kepada ahlinya sehingga kita bisa ambil kalau memang benar itu adalah yang halal, yang dibolehkan. Kemudian di antara contoh lagi praktek meninggalkan sesuatu yang meragukan, seperti tadi contohnya adalah meninggalkan muamalah harta yang meragukan, meninggalkan bisnis harta yang meragukan, ya. Maka memang bisa jadi ketika ada sebuah muamalah, ya, kemudian kita ragu-ragu, kan bisa jadi dia adalah halal, bisa jadi apa? Dia halal, karena kita masih belum memastikan itu apakah dia haram. Namun
Apakah dia halal juga kita belum bisa memastikan. Sehingga bisa jadi sebenarnya itu adalah halal. Namun akhirnya orang itu meninggalkan yang membuat dia ragu karena dia merasa tidak tenang dan juga gelisah terhadap muamalah tersebut. Akhirnya dia meninggalkan muamalah tersebut. Jadi inilah sikap kita ketika ada keraguan pada sesuatu yang membuat kita memang ragu, ya, tidak jelas apakah ini halal apakah haram, maka lebih baik apa ditinggalkan. Dan juga untuk menjadikan hati kita tenang. Berbeda kalau seandainya kita ragu lalu kita teruskan. Nah, maka ini semakin ada keraguan, kemudian juga bisa terjadi dia adalah mengambil praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia yakin, ya, kemudian dia bertanya dan halal maka silahkan. Namun kalau ragu-ragu maka lebih baik dia meninggalkan dalam rangka apa? Mengamalkan hadis ini untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Sesuatu apa? Yang meragukan. Maka berarti kandungan dari hadis ini adalah berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang syubhat dan meragukan. Dan ini merupakan sikap wara'. Nah, jadi meninggalkan sesuatu yang syubhat, yang samar, yang bagi kita ini belum jelas apakah halal ataukah haram, walaupun kemungkinan ada halal tetap kita tinggalkan. Dan juga meninggalkan keraguan. Maka ini adalah sikap dari wara'. Apa makna wara'? Nah, maknanya simpelnya, sederhananya, wara' adalah meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan kita di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan kita di akhirat. Maka karena perkara ini samar, belum jelas halal atau haram, berarti kan ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Namun bisa jadi ini adalah haram. Karena itu bisa jadi haram, maka akan berdampak buruk di mana? Di akhirat. Berarti kita apa? Meninggalkan sesuatu yang bisa memudaratkan kita di akhirat, maka itulah yang dinamakan dengan wara'. Meninggalkan apa? Sesuatu yang bisa memberikan dampak mudarat, bahaya kepada kita di akhirat, maka itulah yang disebut dengan wara'. Jadi orang yang berhati-hati di dunia, walaupun perkaranya ada kemungkinan halal, namun juga ada kemungkinan haram, namun dia tinggalkan karena dia wara'. Khawatir jangan-jangan itu adalah haram sehingga berbahaya nantinya untuknya di akhirat kelak. Maka itulah yang dinamakan dengan wara'. Berbeda dengan zuhud. Maka zuhud itu lebih dalam lagi maknanya, lebih afdol lagi dibandingkan dengan wara'. Adapun zuhud, ya, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Itu adalah zuhud. Contoh misalnya, ada seseorang yang meninggalkan memakan makanan yang mewah. Dia tidak memakan makanan yang mewah, padahal kan boleh. Apa hukumnya? Adalah boleh. Lalu dia tidak memakan makanan yang mewah, halal lagi lezat ini, namun harganya mahal misalnya. Kenapa dia tidak memakannya padahal itu boleh untuknya? Karena dia ketika memakan makanan yang mewah tadi tidak memberikan manfaat ketika di akhirat. Maka itu adalah zuhud. Jadi zuhud ini lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan wara'. Kalau wara' hanya sekedar dia meninggalkan sesuatu yang membuat dia mendapatkan bahaya mudarat di hari kiamat. Nah, orang zuhud ini sekalipun dia misalnya memakan makanan yang mewah, maka dia makan. Kenapa? Karena itu tidak memberikan mudarat di akhirat. Namun bagi orang yang zuhud, dia tinggalkan demikian karena memakan makanan yang mewah tadi tidak memberikan manfaat di akhirat. Tidak memberikan apa? Manfaat untuknya di akhirat. Maka hadis ini berkaitan juga tentang seseorang yang wara' lagi zuhud. Bagaimana dia menghindari perbuatan-perbuatan yang meragukan. Itu bagi si wara'. Adapun zuhud, maka tidak hanya yang meragukan yang dia tinggalkan, namun yang dibolehkan pun tetap dia tinggalkan. Kenapa? Karena yang dibolehkan ini tidak memberikan manfaat untuknya di akhirat. Seperti tadi ada makanan yang mahal sekali, memang rasanya enak, namun dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak memberikan manfaat di akhirat.
Itu artinya adalah zuhud, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Sekalipun hukumnya adalah boleh. Kemudian contoh lain, contoh dari meninggalkan yang masih ragu, yaitu adalah meninggalkan perselisihan para ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat, yang lebih kuat. Jadi meninggalkan perselisihan para ulama dengan memilih pendapat yang lebih kuat, yang lebih kuat. Contohnya adalah misalnya ada dua perkara di mana ini ya berlaku bagi orang yang memiliki keraguan-raguan, ya, memiliki keraguan-raguan. Contohnya adalah jika ada dua perkara di mana yang satunya haram, kemudian satunya lagi adalah halal. Maka boleh kita mengambil pendapat yang halal jika kita meyakini itu adalah pendapat yang benar. Kenapa demikian? Karena pada asal hukum syariat adalah mudah. Maka ini juga yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada dua perkara di mana ada yang satunya halal, ya, kemudian satunya adalah haram, maka tentu kita mengambil pendapat yang halal, ya. Kalau kita meyakini yang halal ini adalah pendapat yang benar. Misal ada sebuah hukum, ya, kemudian kita bertanya, satunya kata mereka ini adalah hukumnya adalah haram, satu ini adalah hukumnya halal. Kalau seandainya yang rajih, yang pendapat yang kuat tadi ini adalah halal, maka kita ambil ini adalah pendapat yang halal. Sekalipun ini difatwakan adalah haram, namun ternyata pendapat ulama ini lebih kuat dalilnya adalah halal, maka kita ambil pendapat yang halal. Jadi kita tidak mengambil pendapat yang haram, ya. Sekalipun ini ada kemungkinan haram, namun karena ada dalilnya, ya, ada dalilnya, kemudian jelas ulama ini mengatakan hukumnya adalah halal, maka kita ambil pendapat yang tadi karena dia lebih kuat. Lebih kuat. Sekalipun ternyata ada perselisihan dari dua ulama ini. Satunya mengatakan haram, satunya mengatakan halal. Namun ternyata yang paling kuat dalilnya adalah ini halal. Maka kita ambil pendapat yang benar tadi, yang halal tadi, tidak mengapa. Bahkan hukum asal dari syariat adalah mudah, ya. Adalah mudah. Jadi ketika ada dua pendapat, namun ada yang mengatakan ini adalah haram, kemudian ada yang mengatakan halal, namun ternyata yang halal ini pendapatnya benar, lebih kuat dalilnya misalnya, maka kita ambil pendapat yang halal tadi, yang kuat tadi. Dan ini tadi katakan hukum asal dari syariat adalah mudah. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang mengatakan, ma khayyiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dua perkara kepada beliau, ya, melainkan beliau akan memilih perkara yang lebih mudah, yang lebih ringan, selama hal tersebut tidak mengandung dosa. Tidak mengandung dosa. Nah, ketika tadi ada dua pendapat, ya, ada yang mengatakan itu adalah haram, ada yang mengatakan itu adalah halal. Namun pendapat yang halal ternyata lebih kuat dalilnya, maka kita ambil pendapat yang halal tadi, yang lebih kuat dalilnya. Maka ini ketika dia dihadapkan dengan antara halal dan haram dalam suatu perkara, lalu dia meyakini kehalalannya karena apa? Pendapat dari ulama ini lebih kuat, maka ini termasuk hal yang menghilangkan keraguan. Kenapa demikian? Karena kita mengambil pendapat tadi dengan dalil. Kemudian apa hikmahnya, ya, seseorang itu meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu, ya, yang ragu-ragu. Maka hikmahnya adalah untuk menenangkan hati kita, karena sesuatu yang ragu-ragu itu membuat hati kita tidak tenang. Makanya kaidah yang lain juga adalah
kalau kita tidak tenang, maka tinggalkan. Ada sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, suatu pekerjaan yang membuat kita tidak tenang, ya, kita tidak tahu hukumnya, maka lebih baik dia tinggalkan. Ada sebuah hadis yang menjadi pijakan kita. Rasulullah SAW bersabda, al-ithmu ma haka fi sadrik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu tidak tenang. Dosa itu adalah sesuatu yang membuatmu tidak tenang. Karena ada sebuah pekerjaan yang mana kita masih ragu-ragu. Jangan-jangan ini adalah haram, berarti kan dosa. Maka hati kita ragu-ragu ketika ingin mengambilnya. Maka harus ditinggalkan. Kenapa? Karena itu sudah membuat hati kita gelisah. Hati kita ragu-ragu, jangan-jangan itu adalah haram. Maka sebelum memutuskan untuk mengambil pekerjaan tadi, harus ditanyakan dulu statusnya. Apakah itu halal ataukah haram. Karena itu sudah membuat kita ragu-ragu sehingga hati kita tidak tenang, maka itu ciri bahwa kita khawatir terjerumus ke dalam dosa. Makanya Rasul mengatakan al-ithmu mahaka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Karena kita ketika melihat sebuah pekerjaan tadi, kita tidak tahu hukumnya sehingga hati kita gelisah. Karena pada asalnya kita ragu, kita khawatir itu adalah dosa, maka lebih baik ditinggalkan, jangan diambil dulu sampai kita mengetahui status hukumnya. Kalau halal, maka silahkan ambil pekerjaan tersebut. Jadi sesuatu yang meragukan kita ini membuat hati kita tidak tenang, karena kita khawatir terjatuh ke dalam dosa. Ini berbeda kalau orangnya itu tidak tahu dosa. Ini bagi orang yang muslim yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa, yang senantiasa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat berhati-hati terhadap perbuatan yang haram, yang di dalamnya terkandung dosa. Berbeda dengan orang yang kada tahu dosa. Nah, sembahyang ajak ada pulang misalnya. Ya ini yang haram gini ini hantupnya. Peribahasanya yang halal yang haram gini sulit, apalagi yang halal. Ini kan sudah jadi kaidah orang ini, karena memang pada asalnya dia adalah orang yang buruk, tidak sholat kah, berbuat zalim kepada orang kah, suka menyambati kah, maka orang seperti ini akan melanggar terus, ya, atau dia tidak peduli terhadap status yang meragukan tadi, yang haram saja dia kerjakan, apalagi yang meragukan. Jadi hadis ini, ya, ini diamalkan oleh orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa yang diharamkan, ya, dari dosa dan yang diharamkan, karena membuat dia hatinya tidak tenang, ya, hatinya tidak tenang dan bahagia. Berarti kan pemahaman sebaliknya, maka sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang benar-benar jelas kehalalannya, apalagi itu adalah perbuatannya ibadah, maka membuat hati kita tenang, karena kita tidak ragu untuk menjalankannya. Maka ibadah ada dalilnya, maka perbuatan yang halal pun juga ada dalilnya, karena membuat hati kita tenang melakukan ibadah atau perbuatan-perbuatan yang halal tersebut. Dan ini juga sebagai praktek, ya, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang syubhat, dengan meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu karena ada kemungkinan di dalamnya ada sesuatu yang haram, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan solusi atau jalan dari setiap kesusahannya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu karena ada kemungkinan di dalamnya ada sesuatu yang haram atau dosa. Kemudian hadis ini juga menyebutkan sebuah kaidah. Menyebutkan apa? Sebuah kaidah, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak hilang, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, atau keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Seperti tadi, pian berwudu, kemudian lama 1 jam setelahnya pian ragu-ragu. Nah, apakah batal atau tidak? Maka pian ragu-ragu apakah batal atau tidak, maka yakinnya pian apa? Berwudu.
Maka yakinnya pian ini tidak bisa dikalahkan oleh ragu-ragu. Maka pian tetap berwudu, tetap melanjutkan sholat. Karena pian dalam keadaan yakin. Kemudian datang ragu-ragu. Maka keraguan ini tidak bisa mengalahkan yakinnya pian. Maka pian tetap meneruskan sholat. Dan pian tetap dianggap dalam keadaan berwudu. Karena yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Yang mana sebelumnya pian yakin, pian dalam kondisi berwudu. Atau kayak tadi, pian sholat, kemudian ada ragu-ragu, pian melatik ya di area dubur ini kantutkah kadakah? Maka kaidahnya adalah selama tidak mencium baunya, selama tidak mendengar suaranya, maka pian teruskan sholat. Karena yakinnya pian apa? Berwudu. Lalu timbul keraguan, maka keraguan pian tidak bisa mengalahkan yakinnya pian dalam kondisi apa? Berwudu, tidak batal sholat. Maka pian teruskan apa? Sholatnya. Maka kalau pian paham tentang kaidah ini bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan, maka akan menghilangkan penyakit was-was. Nah, akan menghilangkan apa? Penyakit was-was. Karena was-was itu dihilangkan dengan ilmunya ini, bahwa yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Selama pian yakin, sebelumnya pian berwudu, tidak batal, timbul keraguan, maka keraguan pian ini tidak dianggap karena pada asalnya pian adalah yakin. Nah, makanya Rasul mengatakan bagi orang yang mendapati sesuatu dalam duburnya ketika dia sholat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Janganlah dia berpaling, maksudnya dia bebatal ya, sampai mendengarkan suaranya atau mendapati anginnya, maksudnya mencium baunya. Kalau ini dalam tahap ragu-ragu, maka dia jangan bebatal sampai, artinya dia bebatal mendengar apa? Suaranya atau mencium baunya. Ini pian teruskan kalau pian ragu-ragu. Ya, jadi pian teruskan sholat kalau pian hanya sebatas ragu-ragu. Kalau pian yakin, nah, sekalipun pian kada mendengar suaranya, kada mencium baunya, kalau pian yakin tak keluar sedikit, nah, kan kalau sedikit itu kada keciuman baunya. Kemudian kada apa lagi, kada kedengaran suaranya. Tapi kalau pian yakin tak keluar, pian batal. Ini yang Nabi katakan kalau pian ragu. Tapi kalau pian yakin tak keluar sedikit, nah, maka ini pian bebatal. Pian apa? Berwudu. Karena pian sudah yakin tak keluar sudah. Walaupun tidak mendengar suaranya, walaupun tidak mencium baunya, kalau pian yakin keluarnya sedikit misalnya, karena kada keciuman baunya, karena kada kedengaran suaranya, maka pian batal. Yang Nabi katakan jangan bebatal ini kalau pian ragu-ragu, sampai pian mendengar suaranya atau mencium baunya. Maka dari hadis ini dan hadis yang kita bahas dan hadis sebelumnya, maka para ulama membikin kaidah, yaitu al-yaqin la yuzalu bisyak, bahwa yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Selama pian yakin, timbul keraguan, maka yang dianggap adalah yakinnya pian, bukan ragunya. Seperti tadi berwudu, pian sudah berwudu lalu 1 jam kemudian pian ragu-ragu, batal atau kada? Maka hukum asalnya apa? Yakinnya apa? Pian berwudu, maka pian teruskan sholatnya, tidak batal wudu pian, karena asal pian adalah yakin berwudu, maka jangan sampai dikalahkan dengan keraguan. Nah, sama seperti misalnya contoh lain adalah orang yang melakukan ibadah tawaf. Nah, ini ragu, ini sudah 6 kah, sudah 7 kah? Kadang seperti itu kalau kita kada menghitungi ya. Kalau kita tawaf sendirian, beda dengan misalnya banyak orang, kita kau betakun ini sudah berapa? Lalu ujar ustadznya ini sudah 7. Nah, tapi kalau seandainya pian tawaf sendirian, lalu pian ragu-ragu 6 kah 7 kah? 6 kah 7 kah? Mana yang pian ambil? Ini 6, ini putaran yang ke-6 kah atau putaran ke-7 kah? Maka pian ambil jumlah yang paling sedikit. Kenapa demikian? Karena ini yang pian yakini 6. Tapi kalau pian ambil 7, maka bisa kemungkinan 6. Maka pian ambil jumlah yang paling sedikit, yaitu 6. Karena itu yang yakinnya. Kalau pian ambil 7, ada kemungkinan 6. Maka pian ambil apa? Ini adalah putaran 6, maka tambah satu lagi.
Nah, jadi ketika ada ragu-ragu 6 atau 7, ini ulun sudah 6 kah atau 7 kah? Maka pian ambil 6, jangan 7. Karena kalau pian ambil 7, bisa kemungkinan apa? Pian 6, maka ambil yang yakinnya itu 6. Kalau 7 pian ragu-ragu, ada kemungkinan itu adalah 6, maka ambil jumlah yang sedikit. Itu sama kayak sholat ya. Ini ulun sudah rakaat ketiga kah, rakaat keempat kah? Nah, dia ragu-ragu jumlah rakaatnya. Maka ambil jumlah yang paling sedikit, 3 ya, karena itu adalah jumlah yang yakin. Kalau pian ambil 4, kan pian ragu-ragu, maka bisa jadi itu 3. Maka ambil jumlah yang yakin yaitu 3. Kemudian pian nanti sujud sahwi. Jadi ketika berkaitan dengan hitungan dalam sebuah ibadah, kemudian pian ragu-ragu antara 6 kah, 7 kah, 3, 4 kah, maka pian ambil jumlah yang paling sedikit. Karena itu yang pian yakinnya. Kalau pian ambil 4, maka kan ada kemungkinan 3. Nah, maka itu ragu pian, maka ambil jumlah yang paling sedikit yaitu 3. Sama kayak tawaf tadi, ini sudah 6 kah, 7 kah? Jangan ambil 7. Karena kalau 7 ada kemungkinan 6. Pian ragu-ragu kalau 7, maka ambil itu adalah 6, maka pian tambah satu lagi. Karena jumlah yang sedikit itulah yang paling yakinnya. Dan memang demikian bahwa terkadang dalam ibadah itu banyak hal yang membuat kita ragu-ragu ya. Dan dalam sholat itu memang demikian. Terkadang kita sering ragu 3 kah, 4 kah. Padahal kan ini jumlah yang sedikit Pak. Kita kadang sembahyang sampai 12 rakaat langsung kada. Tapi kan kalau sholat wajib kan paling banyak itu 4 rakaat. Tapi terkadang kalau kita sholat sendirian ini beda dengan jamaah, insya Allah pian aman kalau sholat berjamaah. Tapi untuk perempuan yang sholatnya di rumah, afdalnya mereka di rumah. Kalau kita tidak faham tentang ilmu ini, ya maka dia tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, ya. Dia tidak bisa tenang dalam sholatnya. Maka harus dia faham, dia harus meninggalkan sesuatu yang membuat dia ragu, dan juga dia harus meninggalkan yang was-was tadi dengan ilmu. Maka ketika dia ragu-ragu 3 atau 4, maka ambil yang 3 kemudian sujud sahwi. Ini adalah pembahasan yang tersendiri nanti berkaitan dengan ibadah salat atau ibadah sujud sahwi. Ya, karena memang syaitan itu berusaha untuk membuat kita tidak khusyuk dalam beribadah. Caranya adalah membuat kita ragu. Jadi memang syaitan itu kalau kita bisa beribadah, apakah syaitan menyerah? Enggak. Dia membuat ibadah kita agar tidak khusyuk. Caranya adalah melemparkan keraguan-raguan sehingga dia tidak fokus dengan ibadahnya. Seperti sholat. Bahkan ada syaitan tersendiri khusus untuk mewaswasi orang yang sholat, agar dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Namanya khanzab. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan nama syaitannya adalah khanzab. Maka jangan mengarani anak khanzab mentang-mentang dalam hadis itu nama syaitan. Dia khusus mengganggu orang-orang muslim yang sholat. Walaupun dia sholat, syaitan berusaha agar dia tidak khusyuk. Ini syaitan luar biasa ya. Dia sudah menjauhkan orang dari sholat. Kalau dia sholat, maka syaitan kada menyerah. Dia tetap berusaha agar dia tidak mendapatkan pahala yang banyak dengan menghilangkan khusyuknya, dengan melemparkan keraguan-raguan dalam sholatnya. Kemudian faidah dari hadis ini ada 2. Kita baca. Kandungan hadis ini disebutkan ada 2. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz hadis yang da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz hadis yaitu manusia atau orang-orang harus meninggalkan sesuatu yang diragukannya kepada sesuatu yang tidak diragukannya. Maka dia mengambil sesuatu yang yakin, kemudian meninggalkan sesuatu yang diragukannya. Kemudian, kandungan yang kedua, manusia diperintahkan agar menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan kegelisahan. Maka sesuatu yang menyebabkan kegelisahan adalah ragu. Maka kita harus tahu caranya. Tadi ulun sebutkan kaidahnya bahwa al-yakin la yuzalu bisyak, bahwa yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka ketika ada keraguan, pian harus melihat kepada asal pian. Kalau pian berwudu lalu timbul ragu-ragu, maka pian mengatakan saya berwudu, maka saya tidak batal, karena ragu-ragu hanya sebatas
karena batal hanya sebatas ragu-ragu. Maka asalnya pian adalah berwudu, maka pian tidak batal. Sama seperti sholat ya, ada keraguan-raguan, kentutkah, kadakah, maka selama tidak, maka kalau pian tahapnya ragu-ragu dan belum mencium baunya dan tidak mendengarkan suaranya, maka teruskan sholat pian. Karena bisa jadi itu adalah was-was dari syaitan. Yang akhirnya kadang kalau kita tidak menghentikan memikirkan tadi, maka kita tidak akan khusyuk dalam sholat. Akhirnya kita memikirkan terus ini batal, kada dari rakaat pertama sampai rakaat keempat. Dipikirkannya terus, padahal kaidahnya adalah kalau dia masih ragu-ragu, selama tidak mencium baunya dan tidak mendengarkan suaranya, maka teruskanlah sholat. Dia harus memotong pemikiran yang ragu-ragu tadi, karena hukum asalnya adalah dia tidaklah batal. Dia yakin dalam keadaan kondisi berwudu. Jadi intinya adalah hadis yang ke-11 ini, kita diperintahkan untuk menjauhi sesuatu yang menyebabkan kegelisahan, yaitu adalah keraguan. Kemudian juga kita diperintahkan untuk menghindari kegelisahan, maka sumber kegelisahan, sumber ketidaktenang hati adalah dosa. Ya, dalam hadis tadi ulun sebutkan bahwa Rasulullah mengatakan al-ithmu mahaka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Makanya ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa, maka hatinya adalah hati yang tidak tenang dan tidak berbahagia. Maka bisa jadi nih, tiba-tiba hati kita kada nyaman, hati kita gelisah, padahal tidak ada sesuatu kejadian. Kenapa tiba-tiba hati saya tidak tenang, gelisah ya? Maka bisa jadi adalah dosa sebelumnya. Atau bisa jadi dosa yang jauh-jauh hari setahun sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Allah timpakan kegelisahan pada tahun berikutnya. Ya. Maka caranya adalah dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita tenang dan dihindarkan dari kegelisahan. Dan semua orang pasti mencari ketenangan hidup. Pasti mencari ketenangan hidup. Makanya orang itu mengumpulkan harta karena dia meyakini dengan harta hatinya tenang. Makanya orang ini macam-macam yang dia lakukan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati. Namun jangan sampai lupa bahwa sumber ketenangan datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat. Namun karena kita adalah makhluk yang sering salah, yang banyak berdosa, maka harus diimbangi dengan banyak bertobat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menghilangkan kegelisahan di hati kita. Maka imbangi dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hati kita tidak gelisah, agar hati kita menjadi tenang, tentram, ya. Maka ini yang kita harapkan ya, hati kita ini tenang, tidak gelisah, walaupun misalnya ekonomi kada mau naik-naik, walaupun anak garing, bini garing. Tapi kalau kita adalah orang yang taat ya, orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan hatinya ketenangan. Karena sumber ketenangan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan perbuatan dosa. Dan kalau kita adalah manusia yang banyak melakukan dosa, maka diimbangi dengan banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa melapangkan dan memberikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita teruskan nanti hadis yang ke-12, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kalau tadi kan meninggalkan yang ragu-ragu, maka sekarang adalah nanti kita bahas meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau dia meninggalkan yang tidak bermanfaat, berarti orang ini zuhud. Zuhud. Karena zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.